aku memberanikan diri untuk menyalakan lampu dapur dan bergegas ke kamar mandi. Saat aku buka kamar mandi, suara pintu kamar mandi. Kaget gak ketulungan, aku lihat si Om Pocong berdiri di dalam kamar mandi dan menatapku dengan mata merahnya. Mukanya yang hitam rusak, terdapat darah dan anak itu. Baunya yang amis membuat aku mual. Aku hanya bisa menyebut nama Tuhanku dan berdoa. Rasanya aku ingin lari kembali ke kamar, namun sekujur tubuhku lemes karena takut. Setelah kupaksakan, akhirnya aku bisa kembali ke kamar. Tidak terbayang antara jarak wajahku dan Om Pocong hanya sekitar 100 cm. Sedekat itu aku dengan hantu. Setelah tiba di kamar, aku langsung mengunci pintu dan menutup sekujur tubuhku dengan selimut. Muka hitam bermata merah menyala dengan penuh darah dan nanah masih terbayang-bayang. Aku sangat ketakutan. Kupaksa agar terpejam. Hingga akhirnya aku tertidur. Paginya, aku terbangun pukul 10 pagi. Aku sudah melewatkan malam yang menyeramkan. Untung saja hari itu hari Minggu, jadi tidak ada perkuliahan. Sudut pandang Doki selesai, kembali ke sudut pandang Fajar. Mendengar cerita Doki seperti itu, semuanya pun mulai sedikit panik. Namun saat aku melihat muka Jamie, dia seperti tidak percaya akan cerita aku dan Doki. Gak percaya gue sama beginian, kata Jamie. Setelah semuanya selesai bercerita dan makan, aku, Doki, Ramadan dan Jamie pun kembali melanjutkan perkuliahan karena masih ada satu mata kuliah lagi. Mata kuliah pun selesai, aku dan teman-teman kontrakan pun langsung pada balik ke kontrakan karena waktu sudah menunjukkan pukul 4 sore. Sampailah semuanya di kontrakan. Biasa aku dan yang lain kalau baru balik ngampus pada duduk dulu di ruang TV, istirahat karena lelah sudah ngampus seharian. Sembari menunggu giliran untuk mandi karena kamar mandi hanya ada 2. Di bawah satu dan satu lagi di atas dekat kamarku. Saat Doki mandi, HP-nya tertinggal di ruang TV. Karena Jamie orangnya sedikit usil, dia mengganti wallpaper HP Doki menjadi gambar pocong bermuka hitam. Gak sabar gua lihat reaksi muka si Doki pas buka HP-nya. Wallpaper buat ganti pocong, kata Jamie. Wah, parah lu Jam. Yang begituan dijadiin pertandaan. Kalau Doki jantungan gimana? Kataku. Geblek, Jamie jel banget dah, kata Valdi. Tapi si Doki sama Fajar tadi siang cerita di kantin. Katanya diganggu pocong hitam di kontrakan ini, kata Jamie. Ya, gua nggak percaya begituan. Orang gua aman-aman aja di sini, lanjut Jamie. Awas lu, didatangin baru tau rasa, kata Hilma. Mampus didatangin termalem, lanjut Ramadan. Bodoh amat, gua gak percaya begituan, jawab Jamie. Dan benar saja, saat Doki membuka kunci layarnya, dia kaget sampai HP-nya mau dilempar. Waktu pun berlalu, kulihat jam menunjukkan pukul 10 malam. Semuanya sudah kembali ke kamar masing-masing karena telah melewati hari yang melelahkan, ingin segera istirahat. Keesokan harinya, saat sedang di kampus, Jamie menghampiriku dan membuka pembicaraan. Jar, gue mau cerita nih, kejadian semalam, kata Jamie dengan muka ketakutan sembari tengok kanan kiri. Dari sini, aku akan bercerita berdasarkan sudut pandang Jamie sebagai orang pertama. Saat itu aku sedang memainkan HP-ku sembari rebahan. Si Doki sudah tidur nyenyak. Ya udah, karena aku juga mau tidur, jadi aku matikan lampu kamar. Tak lama setelah mematikan lampu,
aku pun tertidur. Tiba-tiba aku terbangun. Kulihat jam di HP, pukul 1.30 pagi. Tak lama terdengar ada suara barang yang jatuh, seperti guling atau kalung jatuh. Di situ aku masih bodoh amat sama suara itu dan berniat melanjutkan tidur karena masih tengah malam. Kemudian terdengar kerikil dilempar ke jendelaku karena posisi kasurku dekat dengan jendela. Jadi suaranya cukup mengganggu. Aku pun melihat keluar karena penasaran. Siapa sih yang usil malam-malam melemparin kerikil? Kubuka sedikit gorden kamarku untuk mengintip keluar. Kampret, ternyata si Doki sama Fajar gak bohong, kataku. Di situ aku melihat Om Pocong yang diceritakan oleh Doki dan Fajar. Karena takut, aku pun tidur di lantai dengan beralaskan bed cover dekat kasurnya Doki karena takut berada dekat jendela. Tak lama kemudian, jendela kamarku digedor. Terlihat bayangan di jendela. Sudah dipastikan bentuk bayangan seperti itu, apalagi kalau bukan pocong. Sepertinya sosok itu berdiri tepat di depan jendela kamarku. Ingin rasanya membangunkan Doki. Karena kasihan, takutnya dia gak mau lagi sekamar denganku. Jadi kuurungkan niatku membangunkan Doki dan menutup sekujur tubuhku dengan selimut. Akhirnya aku tertidur. Aku kira malam itu akan berlalu setelah aku tidur. Ternyata tidak. Aku kembali terbangun. Kali ini aku mengalami ketindihan. Aku tidak dapat menggerakkan seluruh badanku. Hanya mataku yang dapat melihat ke samping dan ke depan. Terlihat sosok pocong itu berdiri di samping lemari pakaian Doki yang sedang memandangku. Dan saat kulihat ke bawah, badanku terbungkus oleh kain putih yang ada bercak tanah kotor gitu. Pokoknya khas Om Pocong. Karena saking takutnya, aku pingsan. Sudut pandang Jamie selesai. Kembali ke sudut pandang Fajar sebagai orang pertama. Aku yang mendengar cerita Jamie pun terdiam dan berkata dalam hati, kampret lah. Kemarin Tetek Kunti, sekarang si Om Pocong muncul. Selang beberapa hari setelah kejadian yang diceritakan Jamie, semuanya mudik. Karena saat itu libur cukup panjang, sekitar 4 hari tidak ada perkuliahan. Tanggal merah dan dosen berhalangan hadir. Hanya Ramadan dan Valdi yang tidak mudik karena alasan tertentu. Aku sedang di rumah. Terlihat notifikasi chat grup kontrakan rame di HP-ku. Ternyata Ramadan dan Valdi telah melihat kejadian aneh. Jadi mereka berdua selesai beli makan malam. Ramadan dan Valdi makan bareng di ruang TV sembari mengobrol. Tiba-tiba speaker TV berbunyi keras, padahal kabel speaker tidak nyambung dengan stop kontak listrik. Selang beberapa minggu setelah kejadian itu, grup chat kontrakan kembali diramaikan karena Jamie dan Doki mendengar suara langkah kaki dan lemari buka tutup dari atas kamarnya. Atasnya kamar Doki dan Jamie, itu kamarnya Hilmon. Seperti penjelasan di awal, kamar Hilmon beralaskan kayu sehingga kegiatan di atas dapat terdengar ke kamar Jamie dan Doki. Mon, lu di kamar? Sini turun pusreng. Chat Jamie di grup kontrakan. Kan gue lagi di rumah Jam dari kemarin. Lagian kamar dikunci. Balas chat dari Hilmon. Jamie pun terdiam dan tidak berani untuk mengecek kamar Hilmon di atas. Tapi sudah sangat jelas di situ suara aktivitas Hilmon yang biasa Doki dan Jamie dengar jika Hilmon sedang di kamarnya. Lalu siapa yang ada di kamar Hilmon? Kata Jamie sembari menatap Doki. Doki hanya menggelengkan kepala dan memasang wajah ketakutan. Seriusan Mon?
Gue denger suara langkah sama lemari di kamar lu, chat Jamie di grup. Yang bener, gue lagi di rumah ini, gak lagi di kontrakan lo, chat Hilman. Jangan nakut-nakuti lah, lanjutnya di grup chat. Seriusan cuk, balas Jamie. Setelah kejadian itu, banyak hal aneh yang terjadi. Suara yang berlari di tangga, karena tangga terbuat dari kayu. Suara keran air yang menyala, pas dicek mati. TV yang tiba-tiba menyala sendiri. Kadang melihat Teteh Kunti sedang duduk di sepeda dekat kulkas. Ingin rasanya pindah kontrakan. Namun salahnya kami semua sudah membayar kontrakan untuk 2 tahun. Dan itu bukan uang yang sedikit. Sayang juga udah dibayar kalau nggak ditempatin. Nggak ada duit juga buat ngontrak atau ngekos lainnya. Kita harus yakin kalau kita itu nggak pernah sendirian. Ada kehidupan lain yang berdampingan dengan kita, dan mereka juga ingin dihargai. Jadi dimanapun kita berada, jangan lupa untuk bermisi.